Mati tadi. Iya, jadi Nabi Isa itu dia menghalalkan makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Daud untuk sebagai hukuman. Satu pendapat. Pendapat lain adalah makanan yang dicoba diharamkan oleh mereka sendiri, Yahudi sendiri. Mereka sendiri menambahkan ajaran. Makanya Yesus datang kan menggenapi. Menggenapi itu kan bukan berarti meniadakan, tapi menghilangkan yang tidak diajarkan lalu meluruskan gitu. Kitab Taurat menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan dan membawa tanda-tanda mujizat dari Allah. Ayat ini berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa. Apakah betul maksudnya Nabi Isanya Tuhan gitu? Di dalam bukan kan Nabi lah, namanya Nabi Isa, gimana sih? Nabi Isa ya Nabi Isa dong, gimana sih? Tapi ini taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa. Dua. Ya memang kalau taat kepada Allah itu dengan taat kepada Nabi. Kalau begitu umat kaum Yahudi itu yang terpilih juga ya Uni berarti ya. Secara nggak langsung kan Allah sebenarnya Allah tuh memilih semua manusia, Dek. Allah tuh mencintai seluruh manusia, lalu setiap manusia itu diberikan rasul dan utusan. Tapi mereka itu tegar tengkuk. Setiap nabi yang diutus mereka olok-olok, mereka mereka bunuh kan. Nah, jadi mereka itu tidak mendapat karunia Allah lagi karena udah berkali-kali melakukan kejahatan. Nah, pas Nabi Isa terakhir turun, mereka tetap mengolok-olok Nabi Isa. Mereka bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dari on cam, silakan on cam, brother. Tidak bisa on cam ini. Oke, ini gimana nih? Nggak bisa on cam. Kamu kenapa lemes banget sih? Ini kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh nggak ada semangatnya menjalani kehidupan? Ya, semangat lah, Dek. Masih yang masalah itu nih, yang Ali Imran itu, tafsirnya itu. Ya kan udah jelasin tadi. Mati. Maksudnya Nabi Isa itu kalau tinggalnya mati tadi. Iya, jadi Nabi Isa itu dia menghalalkan makanan yang telah diharamkan oleh Nabi Daud untuk sebagai hukuman. Satu pendapat. Pendapat lain adalah makanan yang dicoba diharamkan oleh mereka sendiri, Yahudi sendiri. Mereka sendiri menambahkan ajaran. Makanya Yesus datang kan menggenapi
Menggenapi itu kan bukan berarti meniadakan, tapi menghilangkan yang tidak diajarkan, lalu meluruskan gitu. Menggenapi itu kamu tau nggak? Ada 3 nih. Dia kalau nggak dikurangi jadi 2, kalau nggak ditambah jadi 4. Jadi sesuatu yang ganjil itu kalau nggak dikurangi, kalau nggak ditambahi, makanya digenap. Nah, Yesus kan datang bilang, aku datang untuk menggenapi, kata dia kan, hukum Taurat katanya. Tapi Begitu. di sini ada yang bilang di tafsir yang ini, ayat yang ini menjelaskan bahwa Nabi Isa dalam kurung Yesus datang untuk membenarkan kitab Taurat, menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan, dan membawa tanda-tanda mujizat dari Allah. Ayat ini berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa. Apakah maksudnya Nabi Isa-nya Tuhan gitu? Di dalam Bukan kan Nabi lah, namanya Nabi Isa, gimana sih? Nabi Isa ya Nabi dong, gimana sih? Tapi ini taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Isa. 2. Ya memang kalau taat kepada Allah itu dengan taat kepada nabi-nabinya. Iya. Itu kan untuk Bani Israel, gimana sih deh? Ya Bani Israel kalau nggak taat kepada Nabi Isa, gimana bisa taat kepada Tuhan tahu? Dia kan udah bilang tuh, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Dimana kamu taat sama Tuhan kalau nggak taat dulu kepada Nabi Isa? Bukan berarti dia setara Tuhan, tapi ya dia Nabi. Nabi itu kan tugasnya kan juru bicara Tuhan. Sebagai Nabi, dia bukan menyamakan dirinya dengan Tuhan, tapi dia adalah orang yang membawa firman Tuhan. Coba kamu baca di kitab kamu, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil karena aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Artinya itu dia cuma meletakkan dirinya sebagai seorang utusan. Dia tidak pernah meletakkan dirinya setara dengan Tuhan. Di kitab kamu, Bapa lebih besar daripada aku. Itu loh, dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Banyak banget tahu ayat-ayat yang menunjukkan kesamaan antara pandangan Islam dan pandangan kitab kamu terkait siapa Nabi Isa dan Yesus. Dan bahkan aliran-aliran yang dulu bermunculan itu seperti Ebionit dan juga Unitarian itu bahkan sepakat bahwa Yesus itu adalah di bawah Bapa hierarkinya. Tapi ya kalian aja yang mengikuti Konsili Nikea, mengikuti Athanasius, ya udah nggak apa-apa, itu hak kalian. Karena kalian kan mengikuti Konsili Nikea kan. Apalagi yang mau ditanya? Cuma nggak dijelaskan sebagian yang haram itu aja ya di Al-Quran itu spesifikasi speknya. Iya udah Uni bilang tadi kan, menurut tafsir yang Uni baca dan ajaran apa yang disampaikan Ustaz Wafi. Jadi dulu tuh ya Nabi Daud itu mengharamkan makanan untuk dirinya sendiri sebagai hukuman. Nah lalu orang Israel tuh mengharamkan bagi mereka. Nah makanya Nabi Isa meluruskan bahwa itu sudah halal gitu loh, diluruskan. Jadi orang-orang Yahudi itu mengharamkan sendiri untuk mereka gitu loh. Makanya Nabi Isa meluruskan. Kan di dalam kitab kamu Yesus sendiri kan marah kepada orang-orang Farisi ketika mereka itu tidak boleh membantu orang lain ketika hari Sabat. Artinya tuh mereka nambahin hukum Tuhan, memberat-beratkan orang. Kan waktu dia menyembuhkan orang sakit pas hari Sabat tuh, kan orang Farisi marah tuh. Dijawab kan sama Yesus, masa hari Sabat keledai jatuh nggak boleh dibantuin gitu. Aduh, hilang ya sinyal aku ya. Enggak, bagus. Makanya Yesus mengatakan gitu. Kalian itu melakukan ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan, katanya seru itu. Adat istiadat ya dia. Adat Iya. itu. Adat istiadatnya orang Yahudi. Adat istiadatnya orang Yahudi diikutin sama kalian. Sama orang-orang Farisi. Apalagi Dek? Berarti kalau begitu umat kaum Yahudi itu yang terpilih juga ya Uni berarti ya.
Secara nggak langsung kan Allah Sebenarnya Allah tuh memilih semua manusia, Dek. Allah tuh mencintai seluruh manusia. Lalu setiap manusia itu diberikan rasul dan utusan. Tapi mereka itu tegar tengkuk. Setiap nabi yang diutus mereka olok-olok, mereka bunbun, mereka bunuh kan. Nah, jadi mereka itu tidak mendapat karunia Allah lagi karena udah berkali-kali melakukan kejahatan. Nah, pas Nabi Isa terakhir turun, mereka tetap mengolok-olok Nabi Isa. Mereka bilang dari Belzebul, mereka bilang ODGJ. Nah, jadi makanya itu wajar kalau Allah sudah tidak lagi memberikan mereka rahmat. Orang Yahudi, buktinya sampai sekarang kan mereka Zionis-Zionis itu mana mau percaya Nabi Isa. Jangankan menganggap sebagai Tuhan loh, sebagai Nabi aja nggak diterima, sebagai Mesias aja nggak diterima. Mana? Gimana? Mau bertobat nggak, Bang? Nggak usah diajak dulu jadi Islam, biarkan dia belajar dulu. Nandar. Ya, benar-benar. Orang tahu nggak? Islam itu adalah agama yang ketika seseorang itu jujur dengan dirinya, akalnya berfungsi, hatinya berempati, kita tuh nggak perlu ngajak, dia sendiri yang akan memilih Islam. Makanya aku tuh pengennya tuh ngajak kalian tuh berpikir, bukan ngajak kalian ke agama Islam. Aku cuma mengajak kalian sembahlah kepada Tuhan yang benar gitu loh. Sembahlah Tuhan yang benar. Menurut kalian Tuhan yang benar tuh kayak mana? Apa iya kalian percaya Tuhan tuh mati? Itu namanya kalian sedang menghina Tuhan, tahu? Dengan kalian percaya Tuhan itu mati, kalian tuh udah menghina banget. Orang dia kekal, kalian bilang mati. Kalau abang nggak gini bang ya, Unirifa ini, beliau ini adalah seorang akademisi, calon ustazah. Beliau mahasiswi jurusan KVI, Komunikasi Penyiaran Islam, dan sekarang lagi mau bikin skripsi. Silakan Anda kalau misalnya tidak tahu tentang kekristenan, tanya aja sama Rifa ini tentang Islam boleh, tentang Bible boleh. Jangan biarkan Unirifa bertanya kepada Anda karena akan sulit untuk dijawab. Jangan. Silakan. Nanti kalau aku tanya, nanti tuh sorry, nanti kamu gak nyaman ngobrol sama aku karena kayak ngerasa ditekan, nanti kayak dosen tekan siswa, nanti siswi nanti. Mending kamu aja nanya. Benar-benar Bang. Jangan sampai Unirifa yang bertanya karena dosennya aja kebingungan, maksudnya keteteran sama Unirifa sampai Enggak Unirifa juga. ini. Maksudnya dosen aku tuh kesel Udah gitu. gini aja deh. Silakan Anda bertanya. Ya, kesal. Silakan Anda aja yang bertanya, Bang. Intinya, silakan Anda bertanya sama Rifa. Dosen aku mah hebat-hebat. Maupun masalah Islam. Silakan. Jangan biarkan. Tanya aja Dinda. Kalau yang di Al-Hijr itu juga unik, kayaknya ada tafsirnya juga gitu. Surat Al-Hijr ayat Yang mana, Dek? Al-Hijr berapa, Dek? ayat 6. Bentar, udah ganti wifi dulu. Bentar ya, udah ganti wifi dulu. Nggak apa-apa lah, pakai ini aja. Masa pakai wifi lagi ini aja nggak apa-apa. Al-Hijr berapa, Dek? Ayat 6 itu. Aduh, bentar, Dek. Kenapa HP ini jadi nge-lag gini? Al-Hijr ayat 6. Itu yang tuduhan orang gila ini, yang orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu. Itu ya, Dek? Iya. Benar ya? Kenapa itu? Itu bukan tafsiran. Kamu baca aja ayatnya, kamu tahu maksudnya kok. Nih, tanpa perlu kamu ini ya. Mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata. Jadi qalu itu orang lain berkata. Qala, qalu, wa qalu, dan mereka berkata. Ya ayyuhalladzi nazzala alaihi dzakru innaka, nih lah dibilang nih, la majnun, sesungguhnya kamu orang yang ODGJ. Ini fitnah dari orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ya bukan cuma Nabi Muhammad, Yesus sendiri orang keluarganya percaya dia dibilang ODGJ. Buktikan nih, kasihkan ayatnya nih, dia kan awam ini. Saya pernah dengar ayat itu. Yang Yesus sama, tapi bedanya adalah kalau Nabi Muhammad yang mengatakan beliau ODGJ adalah orang-orang musyrik, bukan keluarga. Tapi kalau di kitab kamu Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, keluarganya sendiri terpengaruh sama omongan orang. Iya. Jadi secara fisik, dipanggil mamahnya dia.
kalau keluarga terpengaruh, kalau seseorang dikatakan ODGJ keluarganya terpengaruh, tuh kayak seolah-olah keluarganya memvalidasi kalau dia tuh memang bisa jadi ODGJ gitu loh. Artinya keluarganya sendiri nggak percaya sama dia kan. Kalau Nabi Muhammad tidak ada satupun kerabat, sahabat, keluarga terdekat yang bilang beliau tuh ODGJ. Bahkan beliau diakui oleh orang Jazirah Arab itu sebagai orang yang terpercaya gitu. Tapi kenapa di Al-Quran bisa ada ayat itu ya Uni ya? Kalau itu kan Ya Allah memberitakan. oh, Itulah kenapa Al-Quran itu sebagai kalam ilahi, bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau karangan Nabi Muhammad pasti dia bilang yang bagus-bagusnya. Orang memanggilku adalah orang pintar, semua orang menganggapku orang hebat. Kalau orang NPD kan, semua orang menganggapku bahwa akulah manusia utusan yang hebat. Tapi nggak gitu kan, Nabi Muhammad bahkan menceritakan karena itu perkataan Allah yang dia bawa, dia nggak bisa bicara sesuatu yang bukan difirmankan Allah. Nah, Allah menceritakan kepada kami bahwa dulu Nabi Muhammad itu dituduh ODGJ. Nah, ini kita baca ayatnya ya, surah Ali ayat 6 nih ya. Inilah bukti kalau Nabi Muhammad itu nggak ngarang. Kalau ngarang tuh kayak orang-orang yang seharusnya aku harus kalian puji, aku telah menjadi bodoh. Nah, itu tuh Paulus tuh kayak gitu, dia membela dirinya sendiri di hadapan orang-orang, dia mengklaim sendiri. Kalau Nabi Muhammad ditegur Allah, dikasih tahu dia, ya kali Nabi yang pengen dapat perhatian ngaku-ngaku dituduh ODGJ itu kan, Ali 6. Sebenarnya kalau kamu baca terjemahannya tuh kamu tahu, asal kamu jujur sama hati kamu sendiri sebenarnya. Cuman ya mungkin karena kamu terpengaruh sama teman-temanmu Kristen ya, jadi kayak apa ya, kayak kebawa arus mungkin. Dari cara kamu berbicara aku tahu kamu orang baik, cuman karena kamu Kristen mendengarkan syubhat-syubhat dari oten-oten penghujat, bisa jadi kamu terpengaruh. Bisa jadi ini prasangka baik aku aja sama kamu ya. Tapi nggak tahu juga sih, kadang-kadang orang Kristen tuh serigala berbulu domba. Nggak, kadang-kadang orang Kristen tuh serigala berbulu domba. Pertama baik-baik ya kan, nanti baru menghujat. Ya, ini aku baca ini. Aja ini Al-Qalam ayat 2 itu boleh. Lanjut nih. Kuasa Ya, aku penuh. baca ini tadi. Ya, di dalam ayat kelimanya nih, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajaran dan tidak pula dapat meminta penundaan. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Lalu di ayat ketujuhnya kamu baca deh, mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Ini masih perkataan orang-orang musyrik yang dikutipkan oleh Allah untuk diberitahukan kepada saya dan seluruh umat Islam yang ada umatnya Nabi Muhammad. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu, dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu merempar olok-oloknya. Di sini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat Islam bahwa ketika orang mengolok-olok Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad bukan sendirian. Dulu nabi-nabi sudah diberlakukan seperti itu. Siapa? Contohnya Yesus, dibilang tidak waras lagi. Ternyata ada validasinya di kitab kamu. Yesus dikatakan tidak waras lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah baca Biblos. Tiba-tiba Nabi Muhammad masa tahu dia kalau Yesus pernah dibilang ODGJ? Masa cocokmologi cocok banget? Inilah Allah memberitahukan bahwa ternyata nabi-nabi terdahulu juga sama diperlakukan seperti ini. Dibilang tukang sihir, dibilang ODGJ. Nah, demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa. Nah, memang diizinkan oleh Allah olok-olok itu ada di hati orang yang telah berdosa, karena mereka berdosa. Nah, mereka tidak beriman kepada Al-Quran padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran padahal sudah mereka lihat bagaimana implikasi atas keingkaran manusia terhadap Allah. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandanglah kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Jadi orang-orang kaum kufar itu, orang musyrik itu, pokoknya mereka tuh tidak mau mengaku salah ketika mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Sementara Rasulullah adalah seorang Rasul yang ditegaskan oleh Allah di ayat selanjutnya yang aku baca. Nah, terus gitu ya. Ini aku kasih kamu ayatnya nih.
bahwa Nabi itu membawa wahyu, Nabi Muhammad itu pembawa wahyu. Terkutuklah yang digantung di kayu salib, Galatia. Nih, kamu baca nih surat At-Takwir 18 ayat 8, surah ke-81 ayat ke-22. Coba kamu baca. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Tuh. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Allah menegaskan nih dalam surah Al-Qalam tadi yang dibacakan Nandar tuh. Dengan nikmat Tuhanmu engkau sekali-kali bukanlah orang gila. Tuh. Ma anta bi ni'mati rabbik bimajnun. Tuh. Artinya Allah membela kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuh. Tuh, dalam surah At-Tur ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkar fama anta bi ni'mati rabbik bima bikahinin wala majnun. Ntar aku tunjukin dulu ayatnya. Tuh. Maka tetaplah memberi peringatan. Dengan nikmat Tuhanmu engkau bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Dibela sama Allah. Dalam surah As-Saba ayat 46 nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillah masna wa furada summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah nih. Ntar ya. Aku hanya memperingatkan kamu dengan satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan kawan Muhammad itu tidak gila sedikit pun. Oh. Nih gitu ya. Jadi itu adalah dalil kenapa lah si oten-oten di bawah nih orang lagi ngomong bagus-bagus ngejelasin Islam. Kenapa sih kalian kesurupan Beelzebul terus sih? Pantaslah Yesus berkata, enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Ternyata memang betul ya, kalian itu betul-betul diusir sama Yeshua Hamasia tercintaku dah. Kalian itu pembuat kejahatan, laknatullah kalian itu. Orang lagi ngomong bagus-bagus sama si Ren ya, kalian yang kesurupan Beelzebul. Pantas kalian terkutuk. Kalian mengutuk Yesus. Semoga Allah menjadikan kau sehina tai aku 643. Allah, semoga Allah menghinakan kau karena kau kayaknya suka sama tai. Kenapa aku mendoakan kau dihinakan? Karena engkau telah menghinakan Yesus. Kau telah mengatakan dia terkutuk. Gimana dek? Ya, kalau yang Yesus dibilang orang gila atau tidak waras itu karena waktu itu banyak tindakannya Uni yang nggak biasa lah. Ya Uni nggak nanya loh dek, kenapa dia dikatakan orang gila. Uni tahu tanpa kamu ceritakan. Ngapain Uni dikasih tahu coba? Uni udah baca kitab kamu kok. Ya Uni maksud di sini kalau Nabi Muhammad yang mengatakan dia adalah orang yang benci dia. Kalau Yesus itu bahkan keluarganya saja terpengaruh. Artinya kalau kami mau jahat kepada agama, mau menuduh Yesus dikatakan gila menggunakan cara berpikir kalian, ya kalian sedang mengatakan Yesus gila. Kalau kami kan jelas ayatnya, Nabi Muhammad itu dibela sama Allah, bukan orang gila. Nah, Yesus tidak dibela sama keluarganya, bahkan mau dijemput paksa sama keluarganya. Untung nggak diikat pasung sama keluarganya. Artinya secara sosial keluarganya sendiri terpengaruh gitu loh. Nah berarti ada kan tindakan-tindakan dia yang terlihat ODGJ. Nabi Muhammad mana ada tindakan dia yang terlihat ODGJ coba. Malah tindakan dia itu dianggap sebagai seorang yang penyihir. ODGJ itu adalah ucapan kotor dari para pembenci seperti si oten-oten di bawah itu, yang ngomong nggak ada pakai data, hanya kebencian pribadi. Cahaya Putra nggak usah lah di typing begitu loh, terpancing dia si Uren ini nanti menghujat Nabi Muhammad loh. Aku nggak pernah menghujat.
Enggak, aku cuma bilang kamu tuh kan manusia biasa, nanti kamu terpancing. Tolonglah Cahaya Putra, nggak usah lah, biarkan aja lah, biarkan aja orang Kristen itu menghujat di bawah, biar si Uren itu tahu kalau dari kalangan dia sendiri yang banyak penghujat. Lah kalau kalian umat Islam juga ikut-ikut menghujat, mereka ini menilai agama Islam itu dari perilaku kita loh. Si Uren ini mana mau dia baca Al-Quran, dia ngelihat Islam itu dari kelakuan kita. Kenapa? Karena memang seperti itulah adanya. Nggak usah teman-teman muslim di bawah itu ikut cara-cara langkah-langkah syaitan, nggak usah. Biarkan saja dalil, nggak apa-apa. Iya, aku tahu kebenaran dalil, tapi jangan sampai tendensius. Buatkan aja, ketik aja Galatia terkutul orang Islam, nggak apa-apa udah. Tapi jangan sampai kita tuh kayak sengaja memancing orang yang tadi tidak menghujat jadi menghujat gitu. Siap-siap di poligami. Iya, insya Allah bulan Januari aku di poligami. Aku istri pertama dan kedua. Tuh ya. Apalagi Ren, nanti kalau aku udah di poligami, aku ajak saudari aku yang di poligami itu untuk duduk nemani aku ya, biar panas kalian. Aduh, ini kan sekelas umbi-umbian nih, nggak bisa diajak ngobrol. Aduh, susah nih diajak ngobrol, itu sekelas umbi-umbian tahu, kupingnya nggak ada. Apa lanjut deh, ngomong deh, silakan ditanya aja, kamu tanya aja lah, mending daripada aku yang nanya, nanti kamu pingsan loh. Ya iya, kalau aku tanya nanti kamu pingsan loh. Agatha aja, Elia Meron aja masih dikritisi sama akademisi Kristen tentang Tritunggal loh. Apalagi Uni tanya kamu Tritunggal, nanti kamu menseret loh, menseret berjamaah loh, menseret internasional. Tapi Uni nggak mau lah, Uni nggak mau kamu tuh kayak tertekan ngobrol sama kami umat Islam, karena kami umat Islam itu bukan umat yang memerangi. Kalau tidak diperangi, kamu kan tidak memerangi di sini. Aku nggak boleh memerangi kamu. Kamu berhak atas ilmu yang aku miliki kok, sebagai bentuk pertanggungjawaban aku untuk belajar, biar nggak sia-sia aku belajar. Dan nanti ketika kamu sudah mati, dibangkitkan, kamu nggak bisa lagi mengelak kalau kamu masuk neraka, gara-gara kamu udah dikasih tahu tapi kamu masih juga buta mata hatinya. Mana ada ceritanya seorang nabi yang dicintai Allah sama Allah dibiarkan mati bergelantungan, coba. Itu namanya tuh penistaan. Dengan percaya Yesus mati di tiang salib, digerayangin sama Hansip Romawi. Kamu pikirlah baik-baik, orang Hansip Romawi itu banyak yang hombreng. Kalau udah di tangan mereka, apa iya selamat duburnya Yesus? Tuh sama aja kayak menghina dia. Bahkan ada loh salah satu artikel yang mengatakan Yesus itu korban pelecehan seksual. Makanya kami ini yang tidak pernah meletakkan Yesus sebagai orang yang dihina, dinistakan, tidak mengatakan dia terkutuk, nggak mengatakan dia digerayangin Hansip Romawi. Kamu lihatlah sejarah Hansip Romawi itu hombrengnya banyak. Tentara-tentara Romawi itu banyak hombreng. Mereka tuh jangankan manusia, hewan aja digerayangin sama mereka. Zalik. Mereka tuh nggak ada agama, barbar. Iya pula kalian percaya Yesus di tangan mereka aman damai, pastilah digerayangin tuh. Kalau di surat Al-Taubah 5 itu untuk memerangi kami berarti Uni. Tunggu, aku mau baca ini dulu ya. Haj 778, anjing pun tidak mengawini anak anjing. Iya, karena kamu anjing, kamu paham pikiran anjing ya. Ya, lanjut Wen. Iya, yang kalau surat At-Taubah nomor 5 itu, ayat 5 itu, umat muslim itu harus memerangi kita ya berarti ya Uni ya. Iyalah, kalau kamu memerangi kami, kan ada dalilnya. Diwajibkan kalian memerangi yang memerangi itu. Itu kayak contoh penjajah kami perangi. Ayat jihad gitu maksudnya. Tunggu dulu dek, bentar dek. Ayat jihad. Kamu keluarkan dulu kebencian Islamofob dalam diri kamu, coba. Coba kamu bertenang, cari tahu betul-betul seperti aku cari tahu tentang Kristen loh. Kalau aku cari tahu tentang Kristen, aku tuh pakai sudut pandang para skolarnya. Nah, aku kasih kamu data dulu ya. Iya. Nih, surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat ke-16 nih. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pertama, Allah mewajibkan kami berperang. Membela kehormatan dan membela orang lain itu wajib. Ternyata dalam surah Al-Hajj ayat 39, izin berperang itu ada syarat.
Apa syaratnya? Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jadi kami itu diizinkan berperang kalau kami diperangi, dan kami telah dizolimi. Kalau kamu kafir zimmi, mana boleh nih aku kasih kamu dalil nih tentang kafir zimmi nih. Bentar ya, dimit dulu deh, kipasnya kedengeran. Nih ya, hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 3052, dinilai sahih oleh Albani. Ingatlah, barang siapa menzolimi seorang kafir mu'ahad termasuk zimmi, mengurangi haknya, membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Perang itu membunuh. Ya mana ada perang cium kudus, Eli. Si Eli pengennya perang itu, si Eli maksudnya perangnya perang birahi-birahian, peluk-pelukan maksudnya. Ya perang yang membunuh lah. Tokoh nasional kita, pahlawan nasional itu membunuh penjajah karena mereka dibunuh keluarganya. Maksud si Eli ini kalau berperang itu cium-cium bibir gitu. Cium kudus. Itu perang apa? Perang birahi, Eli. Gitu, Ren. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari, barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium sejauh perjalanan 40. Aku kalau bunuh kamu yang tidak memerangi aku ini, aku tidak mencium bau surga, adikku. Tapi kalau kau memerangi aku dalam akidah, ku tampar kau pakai kitabmu. Kalau kau tampar pipi aku, ku tampar pipi kirimu. Kau tampar aku bolak-balik, ku bolak-balik juga memamparnya. Kau perkosa anakku, wah, hukummu hukum rajam. Nah, itu bukan aku perkosa balik keluargamu, bukan. Gak perlu aku suruh orang lain memperkosa keluargamu, tidak. Hukumnya, hududnya ada, diperintahkan. Apa? Dirajam kau. Ku minta darahmu itu karena kau membunuh anakku. Aku boleh meminta orang lain untuk hakim pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Begitu, adekku. Jadi gitu. Kalian tuh kadang tuh nggak tahu ini ya. Tapi kamu tahu nggak, kalau kamu sekritis ini ya, kenapa kamu tuh masih terima Kristen sih? Padahal di Kristen diajarkan membenci keluarga. Padahal kamu kritis banget ke Islam, tapi tumpul ke Kristen. Ren, jawab Ren. Dinda, jawab Dinda. Kenapa nih? Ngeliat Uni, woi. Menurut kamu tuh tidak layak sebagai agama yang benar, tapi kamu berhadapan sama Uni Rifa yang baca kitab kamu. Coba, kalau kamu kritis, coba kamu baca Lukas 14:26 deh. Coba, berani nggak? Lukas 14 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak dan ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi supaya jadi pengikut Yesus harus apa? Ya, mikul salib itu seperti mikul salib Uni. Kok diganti kata-katanya mikul salib? Ya, itu kan Itu lah nggak jujur kan? Nggak. Dek, kamu tuh nggak jujur banget. Kenapa sih diganti ayatnya? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci. Jikalau seseorang datang kepadaku, dia tidak membenci. Tiba-tiba dibilang pikul. Inilah kamu tetap jadi Kristen karena kamu nggak jujur sama dirimu sendiri. Ya, masa itu kan berbicara tentang Raymond, kau tuh kalau kau belum disuruh ngomong, jangan kau ngomong dulu. Aku lagi ngomong sama orang ini, si Ren ini. Kau nggak diajak dulu. Kau diizinkan naik belum tentu diajak ngobrol. Kau tuh penyesat, Raymond. Di Kristen aja kau dianggap sesat karena kau oneness. Apalagi di internasional, di Tritunggal aja kau sesat. Lah, fakta kok mengatakan begitu. Loh, coba nih,
Aku bawa ensiklopedia ya, bahwa Oneness itu dikatakan sesat nih. Nih. Nih, sarapan pagi biblika dari Ibu Rita Wayu. Nanti aku kasih verbum veritatis dari Tritunggal nih. Baca nih. Uren, hati-hati kamu, dia tuh Oneness loh di agama kamu Tritunggal ya, Uren ya? Iya, Tritunggal Maha Kudus. Tuh, kamu mau mendengarkan perkataan dari orang yang percaya kalau Bapa adalah anak dan Bapa Tuhan mati jadi manusia? Kamu mau dengerin dia ngejelasin kekristenan? Orang dia bukan Tritunggal. Oh gitu. Iya, iya. Dia tuh percaya sama ini. Tengok nih, Dede. Diam dulu. Orang lagi ngobrol santun terganggu. Lu tuh cuman mengganggu obrolan santai kita. Gua udah bilang gua lagi bikin skripsi. Gua nggak mau otak gua terganggu sama debat kusir. Gua mau diskusi yang akademik dan terarah. Nih, lihat nih. Kamu baca nih, Dek. Kamu nggak percaya Uni nggak apa-apa lah, Uren. Kamu nggak percaya Uni, tapi kamu masa nggak percaya Bu Rita Wahyu nih? Dia Kristen nih, sarapan pagi biblikal nih. Nih, dibilang ajaran hibrid ajarannya dia. Ajaran Raymond ini ajaran hibrid. Ajaran sesat Neotos dari Smyrna pada tahun 190 Masehi. Praxeas pada tahun 206 Masehi. Si Raymond ini Praxeas. Enggak, si Raymond ini Oneness, bukan. Praxeas itu Tritunggal yang menjelaskan Oneness tuh. Kemudian di tahun 1903 muncullah gerakan yang dinamakan Oneness Movement yang diprakarsai oleh Maria Woodworth Ether, ajaran bidat Jesus Only Oneness Pentecostalism yang baru muncul di tahun 1913 hanyalah variasi dari ajaran sesat Newtos dan Praxeas menurut doktrin monarkianisme modalistik. Jadi si Raymond itu monarki modalism, teman-teman ya. Dia menganggap bahwa yang tiga itu adalah model Tuhan. Tuhannya berubah model, menyamar-nyamar gitu. Makanya dia dikatakan sebagai ajaran sesat monarki modalisme. Apa itu Kak Nasi? Kenapa aku diantarkan Nasi? Mulai. Insya Allah, makasih Kak Inakumu. Aku tuh gini loh Raymond. Aku tuh bicara pakai literatur. Aku biar si Ren tahu, biar dia nggak kejebak sama ajaran lu yang kata orang Tritunggal bidat. Walaupun menurut kami Islam kalian dua, Kristen sama Oneness ya bidat. Ya sudah, Karena tidak mengikuti perspektif Yahudi yang adalah tokoh keagamaan kalian. Lanjut tadi bahas tadi tuh nih. Lah, makanya lu ngapain naik, lu nggak diajak. Ya udah Weren, lu baca lagi tuh. Aduh, pantat gua nggak enak banget duduknya. Weren, kamu Lukas 14:26 itu kamu ganti ayatnya jadi pikul salib. Padahal di situ membenci keluarga. Kenapa sih kalian tuh nggak pernah jujur dengan diri sendiri gitu loh? Kenapa tuh nggak berpikir banget gitu loh bahwa, dan kamu baca Amsal 35 Weren, jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Kamu aja nggak percaya sama Yesus. Kata-kata Yesus kamu sumpal, kamu bolak-balik, kamu pelintir. Nih aku kasih kamu amni ya. Kamu baca Amsal 3 pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kamu gak percaya sama Yesus, masa aku yang lebih percaya sama Yesus? Yesus bilang begitu. Jikalau kamu tidak membenci ibumu, bapakmu, kamu gak bisa jadi ikut Yesus. Maka supaya ikut Yesus jadi apa? Benci. Itu bukan kata aku tafsir, itu pakai pendekatan bahasa Indonesia. Makasih Kak. Kak, aku minumnya cuma sekali aja. Bisa. 2 kali boleh. Kebanyakan nanti jadi berubah hijau aku. Teman-teman, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan kita, kalau orang-orang yang belajar dan berilmu, jagalah kesehatan kalian. Percuma kalian belajar kalau kalian mati sia-sia. Maka kalian yang begadang memberikan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang tersesat di komal-komal. Saran aku, belilah ini. Ini adalah sebuah minuman dari HWI, ekstrak
ekstrak dari blueberry dan juga daun kelor ya, supaya kalian terjaga staminanya. Kayak aku, makin lama aku makin cantik kan, gitu. Lanjut, Weren, diam kau Remon. Satu. Ya, Pak Raymond aja. Kakak. Ah, terus kakak minta ambil aja kali. Apalagi Weren? Ini itu teh hijau ya. Pak Raymond gantian mungkin. Inilah kenapa si Raymond ini tersesat menjadi wanes. Orang dibilang blueberry sama daun kelor, ditanya lagi sama dia, itu teh hijau nggak? Apa perlu Bunda Gembala menjelaskan dua kali, Raymond? Sorry. Pantes Raymond Kristen. Nggak apa-apa, dimaklumin Raymond. Susah sama. Ini ekstrak blueberry Raymond sama daun kelor. Ini diekstrak sama perusahaan bernama HWI. Classic Blueberry Powder, minuman serbuk ekstrak blueberry rasa mint, membuat kamu segar Shopee bugar ada. seperti aku, Unirifa. Di Shopee ada. Kamu pesan sama aku lah biar aku dapat duit. Nggak ada. Pesan sama Uni aja biar mendapat duit. Gak ada di Shopee ini barang-barang mewah. Di Shopee ada tapi nanti kamu beli yang palsu gimana? Ya harganya murah tuh, kayak itu, kayak nggak mau lah ngomong nanti tersinggung si Weren. Ayo buru Weren, kamu nanya aja. Apa Raymond, kamu mau ngomong apa tentang tadi Lukas pasal 14:26 itu? Silakan berasumsi. Ya. Kok berasumsi sesuai dengan data? Bentar. Ayo baca datanya. Ada setan di hidung aku. Ada Tuhan di hidung Raymond. Aku bersin, setan keluar. Raymond bersin takjin, Tuhan yang keluar. Aduh, Mana ada Raymond lama ayatnya? banget ih. Mana ada ayatnya Ayub, ada Tuhan? nih. Oh, Ini nggak ada. tahu ayatnya nih, kasih Ada. tahu nih. Sabar, nih. Jonathan, Andar, sabar kalian, sabar. Bentar, saya baca Nih, kamu tadi baca. Lukas berapa? Sabar, saya tahu. Lebih hebat loh. Mending daripada yang lain di lubang hidung, coba. Nggak apa-apa lah. Kalau setan di lubang hidung aku ngupil, setan yang kena. Kalau Tuhan di lubang hidung ngupil, Tuhan yang kesodok-sodok. Gimana coba? Nggak etis banget kan? Itu artinya kedekatan kita dengan Tuhan. Ya makanya gue bilang, kalau lu Tuhannya tuh kayak hina banget sampai nongkrong di lubang hidung. Kalau kita setan emang hina. Setan itu tempatnya di dubur, di lubang hidung, di tempat-tempat tokai. Kalau lu Tuhannya di tempat-tempat tokai, hina banget tuh. Lah, ini logika Raymond. Kalau kami, setan itu ada mengalir di aliran darah karena setan itu adalah sifat. Bukan cuma di lubang hidung, di biji mata, di mana-mana. Lu kalau seandainya lu lihat cewek cantik, setan biji itu mata lu sifat melotot, sih? itu setan. Emang setan sifat. Lah kemudian dalam Makanya. bentar ya, aku baca ayatnya ya dalam dalil. Jangan dulu Lukas 14 nih, kabur-kaburan kalau sama si Raymond ini. Loh, kok takut sih? Bukan takut, tapi selesaikan dulu Raymond masalah lu yang tadi tuh Lukas belum kelar. berapa? Lu ibarat kata Kak Rifa. orang yang udah Iya. diam. Lu tuh sama seperti orang yang punya utang pinjol di aplikasi satu, tapi karena masih butuh uang, lu masih pinjam lagi di aplikasi lain. Bayar nggak dibayar tuh. Bayar dulu utang di pinjol satu, baru lu pinjol lagi. Ginca kau nggak layak di sudah. forum manusia. Kau udah sama kayak anjing. Soalnya mulut kau kayak anjing, Ginca. Sorry ya, emang kau kayak anjing mulutnya. Soalnya naik-naik kotor mulutnya, Ginca. Kau nggak layak di forum manusia. Teman-teman mohon maaf ya, aku tidak bisa menaikkan orang Kristen bernama Ginca karena terakhir dia dinaikin dia menghujat ya. Sama persis seperti anjing yang menggonggong ya. Kalau si Raymond tuh masih kayak kucing dia, walaupun ngeselin tapi tetaplah dia nggak separah si Ginca. Laknatullah. Lukas Kau 14. nggak beradab. 26. Lukas 14 ayat 26. Oke. Kita baca ya. Aduh, saya senang ini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Oke. Itu kan judul perikop yang ditambahkan yang bukan ayat. Gua suruh lu baca ayat. Kenapa sih orang Kristen nih, tunggu Raymond,
Gue pengen orang Kristen tuh sekali-sekali tuh tunjukin kalau kalian tuh independen, nggak malu-maluin. Ketika kalian menjelaskan kitab kalian, ayatnya yang dibaca. Ini perikopnya dulu, baru ayatnya. Ini ibarat kata penjelasannya dulu, baru dalilnya. Dalilnya dulu baca, baru perikopnya, Remon. Gue tuh udah baca kitab lu bolak-balik, Remon. Perikop itu kan karangan Yang betul. karangan dari kitab Baca karangan. kita balik yang betul. Kenapa masih Islam? Remon, nggak usah kabur-kabur dulu. Kenapa Baca masih dulu. Islam? Kalau bacanya Kenapa pula kok- balik. Ya karena di kitab kau Tuhan ngambil bini orang, Tuhan membunuh Uza, Tuhan membunuh Onan yang tembak luar, Tuhan membalas Tuhan kejahatan ambil dengan bini kejahatan. orang sih? Mana ayatnya Nah, kan Tuhan nanti gue ambil kasih bini lu orang? 2 Samuel pasal 12 ayat 8, 7 dan 8. Nanti lu baca dulu ayat itu. Selesaikan dulu baca Lukas. Oke, Ini ayat ya. yang satu nggak dibaca, pindah ke ayat lain. Sabar. Babak belur, Remon. Iya, sabar. Pelan-pelan. Gak usah ribut. Gua mah Cerita pelan. saja. Cuman kenapa suara saya keras? Karena Remon peka. Dari tadi disuruh nggak dibuat-buat kerjaan. Ya, Cepat. saya mau buat, saya buat. Ya udah cepat. Ya. Makanya saya bilang tenang. Gua tuh tenang, Remon. Saking perempuan kayak gua ini, saking multitaskingnya, sambil nge-YouTube, sambil bikin Pada skripsi, suatu sambil kali, makan, banyak kerjaan. ya, Cepat baca. Repot nih mak-mak satu ini. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi ia tidak dapat menjadi muridku." Oke? Nah, pertanyaan gua ini, diam. bentar. Gua nggak. Bentar. Pertanyaan gua Bentar ini. dulu. Tunggu Masih dulu, gua mau panjang. bertanya. Masih panjang bacaannya. Sabar. Aduh. Sabar. Anda kan suruh saya baca. Sabar. Iya, udah selesai ayatnya. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut Yesus cara untuk menjadi pengikut Dia? Silakan. Sabar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi bagaimana caranya supaya jadi pengikut Yesus? Bentar dulu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, "Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang Raymond, ia baca di sanggup- rumahmu aja. Ini lagi diskusi, bukan lagi sekolah minggu. Nih Oten nih. Gua mau nanya, berdasarkan kitab Lukas pasal 14:26, cara menjadi pengikut Yesus harus seperti apa? Kata Yesus, malah ngajarin. Oke. Lu pikir ini gereja Ya, apa? oke. Lu baca sendiri Ya, apa sudah, di rumah oke. lu? Aneh nih Oten nih. Sekarang gimana cara mengikut Yesus menurut Lukas 14:26? Cara Oke, saya jelaskan diam ya. Saya jelaskan diam, Menandar juga diam ya. Unirifa juga diam. Saya mohon diam. Begini, Lu cara bukan pendeta mengikuti. Raymond, gua cuman tanya menurut Lukas ayat 14:26, Iya, saya mau bagaimana supaya jelaskan. jadi pengikut Yesus? Jawab. Saya mau Panjang jelaskan, kali lebar. sabar. Cara mengikuti Yesus adalah, itu kan sudah tadi dipaparkan poin-poinnya itu. Jikalau seorang datang kepadaku, ia harus membenci. Begini dalam arti Si Raymond sudah mengakui, teman-teman. Jadi kalau Bentar untuk ikut dulu. Yesus harus membenci, udah diam. Udah banyak kali ceritanya. Gitu, jujur. Jadi supaya ikut Yesus harus membenci dulu. Udah selesai. Udah Ren, kamu sekarang apa? Repot banget kalian ini. Gitu aja nggak bisa. Ya udah Ren, kamu tanggapin tuh si Raymond. Kalau untuk jadi Yesus harus membenci katanya tuh. Panjang kali lebar kemana-mana, tahu-tahu ujung-ujungnya harus membenci dulu biar ikut Yesus. Lapar gua, mau makan. Nandar, kamu lagi tidur ya? Makan dulu lah, aku tuh. Loh, kenapa di mute?
Kenapa Gua di lagi mute? nyimak ini. Lanjut yuk nih. Lagi makan. Udah biar Kenapa di biar, mute? biar langsing. Nanti aja makannya. Ih, jahat Mau kali. tidur. Mau tidur baru makan. Ih, jahat kali mau tidur mau makan. Enggak, Satu biar suap deh. gemuk. Ngiler sama sambalnya bentar sedikit, satu suap aja. Ya ya. Di Mbak Ina, suapin dari Pak. dengar nggak suaraku, woi? Halo. Halo, selamat Halo. malam, Uni. Aduh, Ya, memang kamu si nih. Uni Ripa sama Nandar Halo, motor. halo, selamat malam. Kenapa Uni. si Raymond ngamuk-ngamuk? Bentar Kak Yulia, si Raymond lagi Dengar dulu ngamuk. suaraku, dengar dulu aku jelaskan. Yang buat kamu itu kamu, Bu, kakakku. Dia tadi menjelaskan, kamu langsung mute, itu loh. Gak bagus gitu, Ya Kak. emang udah selesai kok, dia bilang membenci dulu baru ikut Enggak, Yesus. itu panjang lagi. Bentar dulu, Kakak, jangan Uni. Artinya begitu. begini, Itu artinya benar. begini. Kalau kita mau kalau kita mau mengikuti sih? Yesus, jangan kita mencintai Gitu, atau Kak. kita Kakak, lebih kakak, memperhatikan kakak, hal-hal lain. Kalian lainnya. berdua aja rebutan ngomong, Goten. Kalian berdamai dulu Sabar berdua. dulu ya, Kak Kuit dulu Yulia. kalian. Bentar Kak Yuli, Kakak bentar ini, ya Kak jangan Yuli. buka room lah kalau kayak gini, Kak. Kakak kayaknya ada ininya mungkin ya. Ada apa ya? Di-mute-kan saya. Siapa yang mute-kan saya ini? Kok begini Iya, sih nggak boleh diskusinya? gitu. Tuh kan gak sopan. Orang mama apa makan. Aduh Kak, cantiknya. Sayang kali kok gitu. Ini buat bukan Diskusi kampus. kok, Kak. Ya makan nggak apa-apa lah, asal nggak makannya bececeran di bibir. Kenapa kamu yang ngatur? Oh, ini komal-komal orang Islam kok. Iya, makanya. Memang kamu diajak, Kakak itu- Tuhanmu aja ketika lagi ngomong sama orang Parisi itu makan nggak cuci tangan, itu lebih nggak sopan. Kak, jangan. Kakak itu nggak baik loh sikap. Jangan ikut Tuhan katanya. Kata Yulia jangan ikut Tuhan katanya. Ini orang Kristen banyak blunder ya. Uni, boleh nggak saya jelaskan ini? Ya apa? Bang, Jelasin hargai lah. saya nggak saya jelaskan ini? Kalau nggak Ya saya udah ngomong. loh. Dari tadi lu kurang dihargai apa Raymond Salmon? Dari tadi kan lu Ya ngomong sudah, kok. ini nih artinya orang yang lebih mengasihi, mencintai atau menyayangi anak, kakak perempuan, kakak laki-laki atau istri atau suami atau dan lain sebagainya lebih daripada Tuhan, dia tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Makanya Di mana itu di tertulis? sini Yang lu bilang, ngomong itu di mana tertulis? loh ini loh artinya Mana? bahwa Mana? makanya Gimana? di sini bilang Bacakan. ya sabar. Mana bacakan? Makanya di sini, aduh, sabar. Tenang. Ku bilang tenang ya. Makanya di sini bilang begini, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi tidak apa di situ? Ia tidak membenci gitu loh. Maka kalau untuk jadi pengikut Yesus harus apa? Ya, dalam arti kata, jangan sampai kita cenderung sekali untuk betul-betul hati kita ini kepada Harus hal-hal yang apa di situ? demikian. Kamu ngerti nggak arti membenci itu? Artinya Oke, apa? bentar. Saya kasih ayatnya ini, Uni. Saya kasih ayatnya. Bentar. Saya tanya kepada kamu, di situ barang siapa yang tidak membenci. Jadi kalau kau nggak benci mamamu Raymond, kau nggak bisa ikut Yesus. Gitu aja nggak paham. Nah, penjelasan kamu itu Raymond, di mana tertulis? Ini sebuah kok Uni ini ibaratnya begini ya. Anda ini kan Ya udah gini aja, penjelasan kamu itu literaturnya mana? Coba aku cuma butuh literatur. Kalau pemahaman kau bentar. sendiri kau bisa berbelok-belok. Kalian itu orang yang tidak peduli KBBI. Di KBBI membenci itu tidak sama dengan meninggalkan. Tidak semua orang yang meninggalkan keluarganya itu membenci, Raymond. Sejak kapan kau pikir TKW yang meninggalkan keluarga itu benci sama keluarga? Ini katanya diksinya membenci. Bahasa Indonesia mau dipelintir. Coba, mana literatur yang kamu bawa untuk menjelaskan penjelasan kamu itu? Bahwa penjelasanmu itu mengikuti pandangan para skolar, bukan pandanganmu pribadi. Ini sama aja kamu mengambil teks, lalu kamu tafsir sendiri. Amsal pasal 3 nomor 5. Percaya kepada Tuhan, jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Kau memberikan pengertianmu sendiri, Raymond. Nah,
Sedangkan kamu tentang ketuhanan aja dianggap sesat sama orang Tritunggal, lalu saya harus mendengarkan kamu? Apa? Tidak muksin alatas. Ngeyel. Padahal ayat Siapa yang sucinya bilang saya tertulis secara sesat? eksplisit. Siapa yang bilang saya sesat? Siapa yang bilang saya sesat? Seluruh orang yang mengatakan kamu Wanes kan? Pak Joshua Tewu terus? MYE, Pak Joshua Tewu Wanes dikatakan sesat sama YMBM. Udah kamu sesat kata. Tadi kan aku udah Bukti kasih data. penyesatan saya di mana? Saya sesuai dengan Alkitab kok. Kamu Oke, Bukti penyesatan saya di mana? Saya sesuai dengan Alkitab loh. Dalam kitab Ulangan bilang lah memang kalian Allah itu sah. Raymond, Cuma seluruh Israel- orang Kristen, Marcion pun percaya yang keimanannya itu ada dalilnya di kitab sucimu, Dek. Yang Nah, saya terus katakan kenapa- itu adalah secara akademik kalian itu dianggap sesat sama Tritunggal. Loh, justru mereka Itu yang bukan kata sesat. saya. Kan saya sudah kasih tadi literaturnya. Kok kamu jadi mencak-mencak? Ya udah kalian saling baku hantam lah, sana nggak ada urusan sama gue. Lah terus kenapa Anda membawa-bawa itu? Kalau Anda tidak ada urusan, terus kenapa Anda membawa-bawa itu tadi? Tritunggal kalian sesat. Oh, Tritunggal. Si Raymond bilang kalian sesat. Tritunggal kata Raymond kalian sesat. Ini Anda Batain kalian, namanya, Anda mampus namanya disesatin sama si Raymond itu. kan. Provokasi namanya itu. Bukanlah membuat orang Tritunggal sadar kalau lu ngejelasin tentang ketuhanan aja belepotan, nggak ngerti menurut mereka, tapi tiba-tiba lu menjelaskan ayat ini sesuai dengan persepsi sendiri. Lu bilang Tritunggal sesat barusan itu. Ini apa? Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Apa? Tuhan itu Esa. Tunjukkan di mana orang Tritunggal punya Allah Esa. Ya Jadi memang nggak- orang Tritunggal jadi nggak nggak punya usah- dasar gini, karena gini, memang gini, mereka sesat. Gini. Emang. Jadi nggak usah Anda ini provokasi deh. Nggak usah provokasi. Loh, santai. ini bukan provokasi. Ini kita sedang menunjukkan bahwa kalau lu di sini ngomong, Raymond, orang Kristen yang Tritunggal harus malu dulu, harus sadar dulu bahwa Raymond ini bukan Tritunggal. Biar kalian itu semua sadar ketika kalian bicara itu mewakili diri sendiri. Tritunggal mewakili sendiri, Wadah sendiri. Gini Makanya aku minta data dari sekolah kalian. Gini ya Uni ya, sama halnya dengan kalian kan ada Sunni, ya kan kalian kan nggak sama. Iya, betul. Ya Kalau nggak sudah, sama, si artinya ama bukan begini, Islam. Ya nggak apa-apa. Mana ada si Sunni, mana ada bukan Islam. Udah kok Sumpah. lompat-lompat si Raymond. Enggak, Lukas gini. 14:26. Bentar dulu. Kata Enggak. membenci Saya itu clearkan ini maknanya biar apa? ada 1.600 orang ini dengar, nonton, biar jangan sampai si Uni ini memprovokasi. Artinya Uni bilang saya ini sesat dan lain sebagainya. Itu tidak benar itu. Kalau seandainya saya Emang di posisi Anda, kemudian Lah, saya bilang tunggu, Anda sesat, tunggu. apakah Anda- Bentar, lu memfitnah lagi nih. Ya menurut orang si A gua sesat. Menurut kami si A sesat. Nah, gua tanya, menurut lu Tritunggal itu benar atau sesat? Jujur. Begini Uni ya, kami ini tetap percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gua tanya, Tritunggal itu ajaran benar atau sesat menurut lo? Jujur. Kalau gua terus terang Ya, si A mereka- sesat menurut gue. Oke, dalam doktrin atau dalam pengajaran iya, tapi Gua dalam tanya, keimanan menurut tidak. lo Tritunggal itu sesat atau Dalam enggak? Kalau kami dogma, sesat-sesatnya si A. Iya. Dengar dulu, Dalam- sesat-sesatnya si A, mereka tidak pernah punya pemahaman yang berbeda tentang Allah, tentang Nabi dengan kami, bahkan tentang Al-Quran pun nggak berbeda. Coba gua tanya sama lu hal yang fundamental dalam keyakinan lu. Menurut lu Tritunggal benar atau sesat? Jujur. Dalam pandangan dogmatika, bentar dulu nih, nggak usah kayak anak-anak. Kan Anda suruh saya jawab, tapi Anda kayak anak-anak. Emang gua adalah seorang wanita yang terperangkap di dalamnya seorang bayi, balita. Kenapa emang? Ya sudahlah, kalau begitu saya ngomong sama anak-anak. Udahlah, nanti aja. Emang makanya ngomong sama anak-anak, ya udah lu tenang, jangan tantrum, Mbak. Om Raymond, Anda adik itu gua nggak tanya sama menghargai Om Raymond. gitu loh. Kalau Anda mau Loh, kalau nggak menghargai dari tadi gua kick lu yang gak enggak, saya klarifikasi dulu lah. Saya klarifikasi Ya udah, dulu. Saya nggak klarifikasi lah. mau. Saya nggak mau si Uni ini Klarifikasi jadi lah. provokasi. Enggak, Ih. saya nggak mau si Uni ini jadi provokasi. Dia yang Artinya bilang begini Tritunggal ya, sesat kok teman-teman tadi, kok Tritunggal, saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda ya kemudian secara iman ya itu sesat. Gua Tetapi putarin secara lagi rekaman barusan.
Gua putar lagi rekaman nih. Lu bilang Tritunggal tadi sesat. Kan lu bilang mereka yang Secara sesat. dogma. Loh, kenapa Anda ketawa? Lu bertele-tele dengan lisan lu. Tadi lu udah bilang Tritunggal sesat, tapi karena lu takut digeruduk sama orang Tritunggal, kawan-kawan Tritunggal, aku tidak nggak konsisten. Udah malas kalau aku ngomong sama si Uniripa ini memang. Ya memang iyalah, lu gak jujur makanya lu malas. Di room si Yonatan, di room si Greg sama aja, nggak mau begini. Hei, Udah lu jujur, Tritunggal itu benar atau sesat? dalam dogma atau dalam doktrinnya iya, tapi dalam keimanannya tidak. Keimanan itu munculnya dari dogma, hantu. Ya hantu belau kalau ngomong suka-sukanya. Yang namanya keimanan itu datangnya dari dogma. Iya, terus kenapa? Oke, Anda sama Sunni kayak mana? Lah, kenapa Si sama A. Sunni? Mereka Kenapa? tuh apa? Mereka juga Islam kan? Mereka apa? Islam. Kalau terus ada kenapa tadi Syiah, Anda bilang sesat? dengar dulu. Ya kalau Syiah mengkafirkan orang lain, maka ada dalilnya. Barang siapa yang mengkafirkan orang yang bersyahadat, kafir itu kembali ke dirinya. Dalilnya ada. Lah, kita terus lihat. kenapa? Oke, terus kayak anak-anak aja kalau ngomong sama Si Raymond ini udah kejebak 2 kali ya. Tentang tadi membenci, Udah. dia udah ralat lagi Maaf. lisannya. Mengikut Yesus harus membenci. Datanglah Oten perempuan tadi, padahal udah dibilang tadi membenci. Tiba-tiba mereka yang sesat, diulangi lagi. Artinya tuh dia tuh ragu dengan statementnya. Kalau gua terus terang nih, Syiah yang mengkafirkan Sunni itu kafir. Syiah yang mengatakan Abu Bakar dan Umar terlaknat itu laknat, karena setiap perkataan itu kembali ke dirinya. Gua tegas. Lu nggak tegas, Om. Gua mah anak-anak, kata lu kan gua tegas. apakah mereka juga percaya kepada Nabi Muhammad? Ya apa kaitannya? Sesat mereka tuh bukan tentang Nabi Muhammad, tentang Allah, tentang Quran, tapi kesesatan mereka adalah ketika menghujat menghujat sahabat Rasulullah. Nah, dan tidak semua orang Syiah itu menghujat, karena ada beberapa klasifikasi Syiah. Nah, gue tanya sama lu, Nah, Syiah ini kan bukan Islam Tritunggal atau itu Islam? yang Syiah mana dulu? Syiah yang menghujat sahabat Rasulullah ya bukan Islam lah, karena orang Islam itu tunduk dan patuh. Mana ada orang tunduk patuh kepada Allah menghujat sahabat Rasulullah? Gua tanya Kalau sekali lagi kami sama tidak, lu, kalau kami Raymond. tidak begitu nih, kalau kami tidak, Tritunggal juga percaya pada Yesus dan tunduk juga pada Yesus. Sama Iya, juga percaya dengan kalau kami. Yesus itu, mereka percaya kalau Yesus itu adalah bukan Tuhan. Bapa. Mereka percaya kalau Yesus itu bukan Bapa. Lu percaya nggak Yesus itu Bapa? Oh, Yesus adalah Bapa. Nah, ya udah, tentang Yesus aja kalian berdebat, apalagi tentang isi kitab kalian, bro. Tentang Tuhan itu adalah hal yang fundamental dalam agama. Apakah aku dan Syiah bertengkar tentang siapa Tuhan? Tidak, saudaraku. Kami bertengkar tentang perkara mereka menghujat sahabat Rasulullah, sementara kami tidak diajarkan begitu, saudara. Sementara Anda dengan orang Tritunggal itu berbeda paham tentang siapakah Yesus. Ini gara-gara Yesus bilang, akulah dia. Ambigu sih, makanya Yesus harusnya jujur aja bilang, akulah dia. Siapa Om Yesus? Jadi kalian gak bertengkar. Akulah dia, kata Agatha. Itu dia, itu artinya adalah anak, kata si Mikana. Itu adalah bapa. Bedain antara anak dan bapak aja nggak bisa. Makanya ketika mau tampar anak ya ditampar bapaknya. Itulah kalian. Oke lah. Ini Kalau- fakta. Ya sudahlah, kalau cara kayak begini nih. Oke ya teman-teman Kristen Makanya Tritunggal, menghadapi ya, umat Kristen Islam itu Tritunggal. tidak bisa menghadapi umat Islam itu seperti menghadapi jemaat gereja. Gua kritis. Ulama gua aja kalau ngomong nggak pakai data, gua tagih dalilnya. Apalagi cuman elu jemaat yang dibidatkan sama orang Tritunggal. Ini cueran Tritunggal. Gue emang anak-anak, kenapa nggak suka? Hah? Mending gue anak-anak pikirannya normal daripada lu ngaku-ngaku dewasa tapi kayak bocil dari tadi muter. Weren, anak bunda jangan diikuti om yang tadi itu ya. Itu om yang bahaya. Iya, benar, siap. Hati-hati kamu. Masa dibilang Tritunggal sesat, padahal Tritunggal itu kan ajaran bapak-bapak gereja, Dek. Betul.
Lagian kamu sih ngapain Tritunggal? Coba kalau kamu tuh bertauhid kepada Tuhan yang benar. Karena Tritunggal itu pada dasarnya secara filosofi emang nggak bener. Tapi karena itu ajaran kalian yang secara mainstream diakui oleh negara, ya aku nggak boleh inilah. Itu kan diizinkan di negara. Apalagi ini. Halo Miss Kalatulana. Ustadz jangan ketawa-ketawa aja di bawah Ustadz. Sini naik ke atas bantuin aku menjelaskan Islam nih. Berdosa Ustadz kalau punya ilmu tidak memberikannya kepada orang-orang yang bertanya. Finar Ustadz nanti. Ustadz Abdul Malik ketawa-ketawa aja. Dampingin dong ini balita ini di sini biar bisa gitu loh. Kita memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita nih. Ini ketawa-ketawa aja Ustadz di bawah tuh. Naik Ustadz. Ustadz Abdul Malik nih kayak gini nih. Maunya cuma memasukkan orang yang Islam ke dalam surga aja. Masukin nih orang-orang Kristen, bantuin mereka untuk mengenal Allah Ustadz. Ustadz ini. Sugiarto, sikap harus dijaga. Apa yang mau dijaga? Sikap gue emang kenapa? Emang gue ngapain? Emang gue pargoy sambil berdakwah? Emang gue telanjang? Emang gue kahiyang? Apaan sikap gue harus dijaga ngapain? Emang karakter gue gini? Ya kali gue harus jadi orang lain? Enggak lah. Halo Messi Katatuna. Halo, selamat malam. Woi, turun. Halo. Selamat malam Bang. Ya Bang, di sini room tempat kita dialog ya. Dialog di mana bukan dialog serem-sereman, bukan dialog menang-menangan, bukan dialog hebat-hebatan, tapi dialog asik-asikan. Di mana kita tuh yang dibutuhkan jujur, bukan berbohong. Kita di sini tuh butuh orang-orang jujur. Kita nggak butuh orang-orang sok-sokan, sok-sok iya, sok bener, sok ngomong filosofis tapi pendusta. Biarin deh omongannya, bahasanya memang bahasa tajam tapi membangkitkan akal orang lain. Nggak apa-apa, ini sosial media. Kita lagi bicara sama generasi Z, generasi yang disenggol dikit langsung pingsan. Kayak si Weren ini. Nggak bisa ngomong sama mereka nih kayak akan tetapi dianya sudilah kiranya hendak mengapa maka dialah akan apa. Bosan mereka, tidur mereka. Emang harus bilang sama mereka, lu percaya Tuhan lu mati? Nah, kayak gitu. Nah sekarang gua tanya sama lu Bang, lu percaya nggak Yesus itu 100% Tuhan? Turun. Bu Gembala tuh sedang baik-baik saja loh hari ini. Hatinya lagi berbahagia, jiwanya lagi tentram, pikirannya lagi senang karena sebentar lagi mau wisuda. Skripsinya sedang dibuat. Kenapa naik ke atas ketakutan sama Bunda Gembala? Apakah wajah Bunda Gembala ini tidak cukup menarik untuk ditatap sehingga membuat kalian cinta akan ilmu? Bisakah kalian mencintai ilmu pengetahuan dengan melihat Bu Gembala ini? Halo Bapak sahabat, sahabat Sahlan SP. Halo nih. Halo Bapak perkenalkan diri Bapak. Agama Bapak apa? Halo, agama saya Kristen. Pak, kata orang Kristen di bawah muka aku serem, bener ya Pak? Muka aku serem ya? Enggak lah, kalau wajahnya sih manis lah. Tuh kalian di bawah yang iri, dengki kalian. Wajahku manis kata Bapak ini. Makasih Pak, telah jujur secara aksioma memang aku memang manis. Ya lanjut Pak. Di sini kita lagi diskusi Pak. Tadi adik kita ini nanya-nanya tentang agama Islam. Terus ya aku timbal balik lah ke dia gitu kan. Nah Bapak mungkin mau menanggapi mungkin atau mau bertanya tentang agama Islam Pak. Mending nanya aja Pak. Soalnya kalau aku nanya balik nanti Bapak marah sama aku. Soalnya biasanya Bapak nggak bisa jawab. Biasanya begitu sih Pak. Maaf ya Pak, harus jujur. Yang saya diskusikan sama Uni sih bahasa topiknya itulah. Pak, ada suara musik Pak. Nanti ini kan aku lagi record. Nanti aku publish di YouTube. Kecil ya suara Nanti saya? Suara saya kecil? bukan, ada musiknya Pak. Oh iya. Bukan, ada suara musik. Bisa nggak Bapak suruh berhenti tuh orang main musik tuh Pak? Ya oke. Bilang, woi, gua lagi diskusi nih tentang peradaban nih, turun, berhenti gitu. Ya, sudah.
Sudah ya? Udah. Sudah kan? Oke, Pak. Pak. Bentar, Pak. Bapak, aku live kan Bapak di YouTube aja lah. Asik kayaknya nih, boleh ya? Di live nanti YouTube. Nama Bapak siapa, Pak? Nggak apa-apa. Nama saya Soalnya nanti kan Bapak bisa dengar lagi diskusi kita biar nggak ada dusta di antara kita. Iya, nama saya Bapak, Sahlan. bentar dulu. Nama Bapak Sah. Aku bikin Pasar. judulnya Unirifa diskusi dengan Bapak Sahlat. Ya, Sahlan ya. Sahlan Pasaribu. Diskusi malam sama Bapak Sahlan Pasaribu. Bapak lihat nanti di Mesia X Unirifa ya hasil diskusi kita ya. Bapak jangan pergi dulu. Bapak jangan ngopi dulu, Pak. Bapak nanti lihat di diskusi kita di YouTube ya, biar Bapak nanti kalau ada kata-kata yang Bapak nggak enak, Bapak nggak mau dengarkan atau Bapak ingin laporkan ke kantor polisi, barang buktinya ada di sini nanti, Pak. Pak, misalnya Bapak bilang aku mau hujat nih, Bapak ambil barang buktinya di sini nanti, Pak. Pak, tolonglah Pak, balik Pak. Ya, nanti misalkannya ada diskusi di antara kita berdua nih. Wah, si Rifa penghujat. Bapak barang buktinya ambil di Mesia X Unirifa nanti. Karena kalau penggalan video biasanya nggak diterima di kantor polisi. Ya Pak ya. Ya Pak. Ya Pak. 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 Astagfirullahaladzim. Bapak menyela mulu kayaknya Bapak disuruh pendeta turun ya? Ada suara saya? Nggak ada, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Suara saya udah maksimal ini. Udah. Bapak nanti kalau seandainya diskusi kita ini Bapak ingin mendapatkan kembali cuplikannya karena Bapak menganggap saya menista agama Bapak, atau Bapak misalkannya ingin menyampaikan kembali ajaran ini, Bapak silakan lihat diskusi kita di Mesia X Unirifa. Judulnya adalah Diskusi Malam sama Bapak Sahlan Pasaribu, oke? Oke. Gini Pak, kalau misalkannya Bapak ingin melaporkan saya ke kantor polisi atas penistaan agama, itu harus lengkap videonya dari awal. Jadi Bapak harus rujuk kepada satu sumber yang jelas. Karena kalau Bapak penggal-penggal videonya nanti aku nggak ketangkep, karena aku bisa membuktikan kalau aku nggak pernah niatnya menghujat gitu. Ya? Yoi. Mantap. Yoi, kata bapaknya. Siapa? Mari kita mulai diskusinya. Teman-temannya di YouTube, hari ini kita berdiskusi dengan Bapak Sahlan. Bapak ini, Bapak bisa buka cam nggak Pak? Biar wajah gantengnya kelihatan, biar seluruh publik tahu kalau Bapak adalah orang yang berani pikul salib, Pak. Buka Pak, ke camnya Pak. Duh, Bapak ini keren banget nih. Aku suka nih orang-orang Kristen kayak gini loh. Orang-orang Kristen gini nih, orang Kristen yang hati dan motivasi jiwanya itu nggak mungkin jahat, teman-teman. Pasti mereka ini betul-betul ingin membela keyakinannya. Silakan Pak, buka Pak. Ini Pak, aku undang Bapak untuk buka cam. Silakan Bapak klik buka camnya. Jadi Bapak kelihatan wajahnya. Nah, keren nih Bapak. Bapak aku besar. Dibesarin nih. Tuh. Nah, ini kan mantap nih. Waduh, Masya Allah, Bapak luar biasa. Bapak ini dari wajahnya tuh baik loh. Bapak salam kenal sama aku, Rifa MOW Unirifa, orang manggil aku. Aku nih pendiskusi lintas agama. Aku tukang tabok-tabokin oten penghujat. Tapi aku diperintahkan dalam agama aku untuk bersikap adil kepada seluruh manusia, termasuk kepada Bapak. Bapak naik dengan cara baik-baik. Namanya apa? Adalah Bapak Sahlan. Di sini tertulis CP Ministry. Aku lihat Bapak adalah orang yang menguasai tentang teologi. Apakah aku tidak salah menduga, Bapak? Aku biasa-biasa aja tentang teologi. Itu kenapa tertulis CP Misteri itu apa? Apa maksudnya itu? Itu gelar bukan? Yang mana? CP. SP Ministry. Sahabat Sahlan SP Ministry itu nama apa? SP itu, S itu sondang, artinya terang. P itu marga Pasaribu. Berarti Bapak jemaat awam ya? Enggak juga sih, pelayan lah. Oh, berarti Bapak berilmu nih. Aku menghargai orang-orang berilmu dari kalangan Kristen, Pak. Karena aku memang serius ingin diskusi secara sistematik dan terstruktur, terukur, terkunsur, Pak. Pokoknya gitulah. Ya. Boleh lah. Boleh ya? Oke, Bapak. Tema kita di sini adalah apakah betul Yesus itu Bapak mau apa? Enggak, kalau gini aku tawarkan Bapak maunya apa?
Bapak mau apa? Aku nggak mau kasih deh, Bapak aja deh yang Bapak kuasai lah. Oke. Sebagai bentuk penghargaan aku kepada Bapak. Ya, mengenai Pak, apa Pak, tunggu Pak. Pak, kita senyum dulu berdua Pak. Kita gini Pak. Bapak gini, aku gini. Aku mau jadiin thumbnail dulu. Bapak gini. Bapak kan tuanya 3, aku 1. Bapak begini. Ah, gitu ya. Hanya 3. Kok Enggak, dibilang Tritunggal kan 3. Tritunggal kan 3. 1. Yaudah gini aja. Yaudah kalau gitu gini kan jadi 1 nih, gini aja gini. Oke, bagaimana? Bapak ikut-ikut tauhid, yaudah gini deh. Bapak, padahal Tritunggal. Bapak tuh gini. Udah gini deh. Wajahnya kelihatan, biar aku bikinkan thumbnail. Yang ganteng, nanti Bapak dilihat di YouTube loh, Pak. Bentar aku. Udah, lama kali kita Bentar, Pak. fotonya. Bentar dulu, Bapak senyumnya manis loh, Pak. Makasih. Bentar ya, Pak. Aku bikinkan thumbnail dulu. Nanti Bapak kalau misalkannya keberatan dengan thumbnailnya, nanti aku ganti wajah Bapak yang paling ganteng, aku cariin, nanti aku fotoin ya, aku screenshot. Ini ya. Makanya Bapak kalau bisa bicaranya seganteng mungkin nanti. Jadi nanti pas thumbnailnya nggak jelek. Oke, lanjut Pak, silakan Pak. Silakan sampaikan, jelaskan Pak. Oke. Ya, mengenai Silakan. mengenai Allah, Yesus yang adalah Allah, nah itu udah pernah dengar lah ya. Yesus Bapak yang tahu Allah. Allah itu apa? Memang tunggu Pak sebentar. Sebelum kita jauh melangkah, mari kita bahas dulu pertemanan kita ini ya Pak, sebagai sahabat diskusi aku nih. Bapak bisa nggak jelasin sama aku apa yang dimaksud dengan Allah itu? Karena masih jadi perdebatan sekarang kata Allah itu di antara internal Kristen sendiri Pak. Karena kata Allah itu tidak pernah ada di kamus manapun. Yang ada itu adalah Allah dengan huruf Latinnya L-nya 2, yaitu nama Tuhan yang umat Islam. Kalau menurut Bapak kata Allah itu apa sih Pak? Ya, untuk Allah ALLAH itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Ya kan? Kalau dari makna asli bahasa Ibraninya itu diambil dari kata Elohim. Kalau dalam bahasa Yunaninya diambil dari kata Theos. Nah, apa yang dimaksud dengan kata Allah? Allah itu adalah gelar, bukan nama. Bagi umat Muslim, Allah itu adalah nama. Di sini kita beda kan? Kalau untuk Ibrani, untuk orang Israel, untuk Kristen, Allah itu bukan nama tapi gelar. Yang arti dari Allah itu adalah Sang Pencipta, yang perkasa, yang disembah. Itu arti Allah. Makanya kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau terjemahan sederhananya, pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya Yang perkasa menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ yang kita dari makna yang sederhana itu saja sudah berbeda. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh tanggapi. Oke, silakan. Oke. Bapak minta maaf, aku bukan bermaksud untuk merendahkan Bapak di sini, tapi aku hanya berbagi wawasan sejak aku belajar kekristenan dan Islam. Mohon maaf sebelumnya aku membawa data ya Pak ya. Mungkin Bapak belum tahu ini, aku nggak tahu Bapak. Mudah-mudahan Bapak nanti setelah ini tahu. Izin ya Pak, saya membawa kamus Cambridge ya Pak. Cambridge Dictionary adalah kamus yang diakui berskala internasional dari kampus yang berada di Amerika. Cambridge ya. Inggris apa kayak Amerika kalau nggak salah. Allah itu adalah, kalau Bapak lihat, the name of God for Muslim and Arab Christian. The name Pak. Bahkan dikatakan Arab Kristen pun mengatakan ini nama, bukan gelar. Not generic name, but proper name. Name. Ya, satu itu. Yang kedua,
Mohon maaf ya Pak, Allah itu bukan bahasa Indonesia karena nama Tuhan itu tidak mungkin diterjemahkan Pak, ya. Jadi kata Allah dalam bahasa Indonesia itu kita tidak punya diksinya. Contoh, Bapak silakan cek di KBBI, cari kata Allah, pasti Bapak tidak menemukan itu sebagai gelar. Di KBBI pun itu adalah nama Tuhan. Nah, saya paham dari dulu umat Kristiani memaknai kata Allah itu dianggap sebagai gelar karena kalian pikir itu adalah padanan dari kata Elohim. Sementara kata Elohim itu dari kata Eloah Allah, itu sepadan dengan kata ilah yang disembah atau sembahan. Nah, kata Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah sumpah serapah. Saya tunjukin sama Bapak datanya. Ya, lafaz kalimat Allah ini Pak, itu tidak bisa dibaca Allah karena ada taskim atau ditebalkan karena ini merujuk kepada kaidah bahasa Arab. Orang-orang di Indonesia mengambil, memadankan kata Allah itu lalu dijadikan sebuah nama Tuhan, ditransliterasikan gitu loh. Nah, bukan berarti didistorsi maknanya, nggak boleh. Nah, itu saya tidak bicara dari pandangan doktrin ya Pak, saya bicara dari pandangan sisi akademik, kamus Cambridge dan juga kitab Bapak sendiri. Mari kita lihat ya. Kata Elohim itu berasal jamak dari kata Eloah, bukan Allah. Eloah padanan katanya dalam kaidah bahasa Arab adalah ilah. Allah dan ilah itu beda. Ilah L-nya 1, Allah L-nya double. Maka ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Allah adalah gelar nama, gelar untuk Tuhan, pertanyaan saya, untuk mendukung argumentasi Bapak ini agar dibenarkan secara akademik, bisakah Bapak memberikan literasi kepada saya bahwa Allah adalah gelar Tuhan dan literasinya itu diakui secara universal, secara akademik? Silakan Bapak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Saya nggak mau membebani Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih literatur dulu. Silakan. Literasinya saya hari ini nggak bawa ya, saya lagi nggak siap untuk itu. Cuma secara pemahaman ya mengenai Allah, karena untuk nama, untuk orang Israel menyatakan nama itu adalah Yahweh, ya kan. Untuk Tuhan Allah itu gelar, makanya Tuhan Yahweh adalah Tuhan Allah Israel. Makanya dalam penyebutan nama Yahweh tidak bisa sembarangan, maka diganti dengan Elohim atau Yahweh, Tuhan Allah. Nah, dalam terjemahan Indonesia yang menghargai nama Yahweh pun diganti, diterjemahkan dengan Tuhan, tapi hurufnya T-U-A-A-N besar gitu. Nah, jadi di sini jadi kita kembali kepada pemahaman Kristen ya, bahwa Allah itu bukanlah nama, Tuhan bukanlah nama, tetapi adalah gelar gitu. Kembali kepada Oke, saya tanggapi ya Pak ya. Saya tanggapi ya, Bapak ini terlihat baik ya. Bapak bukan, saya nggak pernah lihat Bapak debat-debat selama ini. Saya menghargai Bapak sesama manusia, sama sewarga negara nih. Tapi yang namanya dunia akademik Pak, benar dan salah itu tidak mengenal perasaan. Mengerti maksud saya ya? Saya tidak boleh menjaga perasaan Bapak kalau bicara tentang kebenaran. Iya katakan iya, tidak katakan tidak, benar katakan benar, salah katakan salah, ya. Nah, Bapak harus paham. Bapak harus mengerti. Kita di sini diskusi mengedukasi publik. Saya tidak bicara dari sisi saya. Nah, saya masih menuntut Bapak untuk memberikan data bahwa kata Allah itu adalah gelar. Apa saya signalnya bagus nggak Pak menurut Bapak? Bagus. Sinyalnya bagus. Nah, ada informasi yang harus saya beritahukan lagi kepada Bapak terkait nama Yahweh, ya. Mungkin saya harus kasih data ini supaya Bapak tahu ya.
Besarkan dong monyong. Ini teman saya Pak, dia monyong Pak, tapi monyong yang paling ganteng di seluruh alam dia aja Pak. Ini ya, Bapak, mohon maaf ya Bapak, ini bukan literasi Islam ya. Ini sarapan pagi Biblika Ministry. Ini ditulis sama Ibu Rita Wahyu, dia pengajar Alkitab berbahasa Ibrani. Nah, kata Ibu Rita Wahyu Pak, Yahweh, nih, pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci YHWH yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Tidak boleh Pak. Tapi kata Yahweh ini, itu karena adanya, itu Pak, gara-gara ada ini nih Pak. Nih, menurut Ibu Rita Wahyu, berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535, tahun 1597 meminjam istilah Clement dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria, yaitu kata Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V sehingga tertulis Yahweh. Tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral yang menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir, jadilah Yahweh. Jadi kata Yahweh ini nama buatan Pak. Sumbernya dari Ibu Rita Wahyu. Bapak boleh baca. Ini Pak linknya, Bapak boleh foto di linknya nih. Ya, jadi gini, untuk Bu Rita Wahyu itu kan dia kan pengamat, penafsir. Bukan, ayah dia penafsir, dia pengajar juga Pak, pengajar kitab Ibrani. Jadi kan dalam pemahamannya kan bisa, itulah pemahaman dia. Betul. Jadi kan nggak bisa kita menjadikan itu tolak ukur yang baku dari berbagai pandangan-pandangan yang ada. Iya nggak apa-apa, karena Bapak kan Kristen. Kalau saya ini kan berpijaknya di ilmu pengetahuan kan Pak, bukan di doktrin kan Pak. Tapi saya menghargai pemahaman Bapak sebagai Kristen, nggak apa-apa. Karena Bapak kan diizinkan beragama Kristen di Indonesia. Pemahaman itu, ya itu hak Bapak. Tapi ketika Bapak memahami sesuatu yang keliru, dan saya sudah tunjukkan secara akademik salah, kalaupun Bapak misalkannya tetap menerima itu sesuatu yang Bapak anggap benar, tidak apa-apa, itu urusan Bapak. Tapi tugas saya ini bicara di ruang publik menggunakan data. Kenapa? Karena saya akan ditonton, kita berdua akan ditonton oleh ribuan orang. Maka saya hanya menyerahkan kepada netizen nanti untuk menilai di antara kita berdua mana yang memiliki dasar ketika bicara. Saya tahu Bapak ini adalah orang Kristen yang diajarkan di gereja atau mungkin juga mengajarkan itu seperti pemahaman itu. Cuman beda Pak mengajar dengan debat dan diskusi. Kalau mengajar itu kita tidak diintervensi sama orang lain atau tidak didebat. Tapi kalau kita didiskusi, kita bicara dengan orang yang tidak menggunakan doktrin yang sama dengan kita. Maka tentu yang paling utama ketika diskusi dan debat adalah data yang dianggap disepakati benar oleh universal. Nah, Ibu Rita Wahyu ini memang tidak semua Kristen sepakat dengan beliau, tapi setidaknya kredibilitas beliau adalah seorang yang paham bahasa Ibrani. Beliau mengajar bahasa Ibrani, beliau mengajar Alkitab Ibrani. Artinya, secara kredibilitas beliau berhak mengatakan sesuatu yang adalah kajiannya. Nah, Bapak tidak percaya sama Bu Rita Wahyu, enggak apa-apa. Saya enggak marah lah. Karena gini, mengenai Bu Rita Wahyu, saya tidak membaca pengajarannya secara lengkap, ya kan? Ya, saya nggak bisa memastikan itu secara komprehensif, nggak bisa, saya nggak berani. Boleh, Karena boleh Bapak. Ya, saya kasih waktu Bapak deh. Itu kan gitu. Gimana kalau gini aja Pak? Ini syarat aku nih ya, biar Bapak lebih mantap dan siap diskusinya. Gimana kalau kita jadwalkan Bapak sama aku bahas satu tema yang betul-betul penting untuk kita bahas, tapi dengan catatan aku bawa literasinya, Bapak bawa literasi juga. Jadi biar kita tuh adil diskusi. Saya punya waktu agak sulit juga, nggak bisa saya bisa atur waktu jadwalnya.
Makanya dengan teman-teman pun kalau saya tergantung, jadi agak sulit. Ya udah Bapak Kita bertanya aja santai deh. dulu. Kalau nggak Bapak bertanya aja. Karena kalau aku tanya Bapak nggak kasih data itu, aku tuh kayak kasihan sama netizen kita yang ada yang pakai wifi Alfamaret, ada yang numpang di tetangga cuman buat nonton kita berdua, tapi mereka nggak dapat data. Jadi mending Bapak nanya aja lah tentang Islam. Kasihan Pak mereka Pak. Bahkan ada Pak yang minjam wifi, mencuri-curi wifi teman sekosannya Pak. Ada tuh di antara mereka Pak, jangan-jangan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.